Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta jamaah Uripi Allah. Semoga kita senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai kajian di sore hari ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang indah ini kita mencoba mengkaji syair lagu yang dinyanyikan oleh Ayahanda Ebit GAD yang berjudul Menjaring Matahari. Apa makna yang ada di dalamnya? Apa mutiara-mutiara hikmah yang ada di dalamnya? Mari sama-sama kita mengkajinya. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Pekat, hitam berarak menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Kabut, sengajakah engkau mewakili pikiranku? Ketika diri manusia masih lebih berkuasa di dalam hatinya daripada kuasa Tuhannya yang menciptakannya. Manusia yang merasa lebih wujud diri manusianya di hatinya daripada wujud Tuhannya. Manusia yang merasa di dalam hatinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya, lebih urip daripada uripe Allah, lebih kuasa dari kuasanya Allah, maka itulah makna kabut itu. Kabut yang sengaja mewakili pikiran orang-orang yang belum bertuhan di hatinya.
kabut yang mewakili orang-orang yang belum ada iman di hatinya. Kabut yang mewakili manusia-manusianya yang belum bertuhankan kepada yang menciptakannya. Inilah kabut-kabut itu. Pekat hitam berarak menyelimuti matahari. Pekat hitam berarak menyelimuti matahari. Maknanya hawa nafsu kita ini hitam pekat yang menyelimuti uripe Allah dengan uripe manusianya. Maknanya hidup masih terselimuti, hidup masih teraku-akui bahwa hidup ini hidupnya manusia, bahwa hidup ini hidupnya Abdul Halim, bahwa hidup ini hidupnya Anda sekalian para jamaah uripe Allah. Bila hidup ini masih terbelenggu di dalam hidup manusianya, maka itulah hitam pekat. Berarak menyelimuti matahari, menyelimuti, menutupi, menghalang-halangi nurullah, menghalang-halangi, menghijabi, membelenggu uripe Allah, sehingga tidak ketemu antara urip manungsane dengan urip Tuhannya. Jadi ketika hawa nafsu masih merasa berkuasa atas hidup dan badan ini, itulah hitam pekat itu berarak menyelimuti matahari, menyelimuti hidup yang diaku-akui hidup manusianya. Aku dan semua yang ada di sekelilingku berangkat menggapai dalam gelap. Aku dan semua yang ada di sekelilingku, maknanya aku dan orang-orang yang masih mentuhankan aku, diri manusiaku, semuanya berangkat menggapai dalam gelap. Semuanya merangkak-rangkak, tersiksa, teradab di dalam kegelapan hawa nafsunya. Jadi merangkak tak bisa berjaya, tubuhnya berdiri menuju lillah, akan tetapi merangkak-rangkak di atas, merangkak-rangkak di bawah kerajaan hawa nafsunya, merangkak-rangkak di dalam kerajaan iblis dan setannya di hatinya, merangkak-rangkak mencari, berangkak-rangkak bergelut dengan urusan-urusan dunia. Kita lanjutkan syairnya. Mendung, benarkah pertanda akan segera turun hujan deras, agar semua basah yang ada di muka bumi. Siramilah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan.
mendung? Benarkah pertanda akan segera turun hujan? Kegelapan hati, kesyirikan hati, kemungkaran hati, persekutuan hati. Benarkah ini pertanda bahwa kita semua bakal menemukan cahaya yang terang, deras, agar semua bangsa yang ada di muka bumi, maknanya turunnya hujan itulah ma'ul hayat, air kehidupan, maknanya kepahaman akan kehidupan, kepahaman bahwa urip iki uripe Allah. Itulah kepahaman. Maknanya selama ini kita di dalam kemendungan kepekatan. Maka semua kepekatan itu jadikanlah obat, jadikanlah sebuah senjata untuk hijrah kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Maka siramilah juga jiwa kami semua. Maka siramilah juga jiwa kami dengan uripe Allah. Pahamkanlah jiwa kami bahwa jiwa ini, bahwa nyawa ini, bahwa roh ini, bahwa hati ini tak lain dan tak bukan dialah dulur papat limo pancer, yakni nama yang satu, uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hayatullah, maka nama, nyawa, jiwa, hati, roh tak bakal kita kenali. Kita mengenal 4 nama itu, nyawa, jiwa, hati, dan roh, karena adanya, karena pancarnya uripe Allah. Jadi keempat nama itu sebenarnya namanya urip. Ya uripe Allah yang menggelar sebuah nama-nama itu. Maka siramilah hati kami, jiwa kami semua yang dirundung kegalauan. Siramilah hati kita semua dengan uripe Allah, dengan cahaya urip, cahaya kehidupan, agar nampak semua kesalahan-kesalahan kami, agar nampak semua kegalauan-kegalauan kami, agar terangkat semua kesulitan-kesulitan kami di dalam mencintai dunia. Inilah sebagian makna-makna yang terpendam dan yang tersimpan di dalam syair lagu Ayahanda Epit GAD, terkhususnya yang berjudul Menjaring Matahari. Mari kita lanjutkan. Roda zaman menghilas kita, terseret tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan.
roda zaman menggilas kita. Cinta-cinta dunia, arep-arep dunia, kepingin memiliki dunia. Itu semua roda zaman yang menggilas hati kita. Cipta-cipta dunia telah menggilas keimanan kita kepada Allah. Kemampuan kita di dalam berilmu, kemampuan kita di dalam beramal, rasa bangga dan rasa mulia yang ada di dalam dada kita, semua itu digilas dengan roda zaman. Digilas semua dengan roda zaman ketika saat kita masih duduk di dalam makom muhadharah. Makom muhadharah itu adalah makom yang mana Allahnya gaib. Makhluknya lebih wujud daripada sang Khaliknya. Makhluknya masih menduduki Tuhan daripada menduduki sebagai makhluk yang diciptakan. Jadi itulah roda zaman menggilas kita di dalam kaum atau di dalam makom muhadharah. Terseret tertati-tati, kita tertati-tati di dalam mencari dunia. Kita tertati-tati dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tidak kita ingini. Terbelit hutang sana sini. Kita tertati-tati di dalam kehidupan ini. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Hidup diburu-buru dunia. Hidup diperbudak oleh dunia. Hidup diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Sehingga kita terbata-bata di dalam mencari dunia. Sehingga kita haus dan haus dengan dunia. Seolah-olah dunia telah dipertuhankan. Seolah-olah dunia sudah dijadikan raja oleh kita di dalam hati kita daripada kerajaan Allah. Hati kita, jiwa kita terus dipacu oleh dunia. Berburu dunia demi cita-citanya, demi hawa nafsunya, demi kebanggaannya, demi kemuliaannya di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tak ada yang dapat membantu selain yang di sana. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Ketika hati kita gundah gulana, hitam pekat gelap di dalam urusan-urusan dunia yang carut marut di dalam hati kita, maka tak akan ada yang bisa menolong lagi kecuali kita kembali kepada hakikat makom kemahlukan diri kita, yakni makhluk yang hanya dikuasai oleh Tuhannya, makhluk yang hanya dihidupi oleh Tuhannya, makhluk yang dikehendakkan oleh Tuhannya. Bila kita sudah pulang dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, maka hanya Dialah yang maha menolong. Maka Dialah yang maha membantu apapun kesulitan-kesulitan kita di dalam permasalahan mencari dunia
urusan dunia, masalah dunia yang menggelapkan hati, yang membakar hati kita selama ini, yang menakut-nakuti jiwa kita selama ini. Kita selama ini tidak takut bila kita ingkar kepada Allah, tapi kita di dalam hati kita takut bila dunia menjauh dari kita. Itulah momok yang kita takutkan. Maka dari itu, sejak mulai sekarang jangan takut lagi. Innal awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Karena aulia Allah sudah menjadi wali-walinya Allah. Karena aulia Allah sudah menjadi rasul-rasulnya Allah. Karena aulia Allah sudah menjadi utusan-utusan Allah. Karena aulia Allah sudah menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Dan dia tidak takut lagi oleh hawa nafsu dan iblis setannya. Karena hawa nafsu, iblis dan setan telah dihancurkannya di hatinya. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meraih keimanannya. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin hijrah dari kungkungan hawa nafsu, dari perbudakan iblis dan setan, berhijrah pulang kembali kepada Sang Penciptanya. Jadi hanya dialah Tuhan yang bisa menolong manusia dari cengkraman-cengkraman dirinya, dari cengkraman-cengkraman hawa nafsunya, dari cengkraman-cengkraman cinta-cinta di dalam hatinya terhadap selain Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah makna yang tersembunyi di dalam syair lagu Ayahanda Ebit GAD. Kenapa saya sebut Ayahanda? Karena sejak usia 7 tahun saya sudah akrab dengan lagunya Ayahanda Ebit GAD. Sejak umur 7 tahun saya selalu menyanyikannya. Sejak 7 tahun usia saya mengenal syair-syairnya lagu Ayahanda Ebit, meskipun saat itu hanya menyanyi dan menyanyi saja. Alhamdulillah penuh makna di dalamnya. Lagu apapun yang kita perdengarkan, bila di dalam hati kita sudah Allah yang nyata, Allah yang wujud, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas pendengaran dan penglihatan, serta atas perasaan yang kita rasakan, maka apapun yang kita dengar, entah syair lagu apapun, semuanya akan menjadi ayat-ayatnya Allah. Karena pendengaran dan kehidupan sudah menjadi pendengaran dan kehidupan Allah. Maka yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, disitulah ayat-ayatnya Allah. Dan disitulah wajhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di sore ini, marilah kita menggembahkan sholawat Dholi bin Daf'ul Bala.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.